Selamat pagi, Shalom. Salam sejahtera saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam sapaan ibadah dari kami Panggulana Gok, HKBP Pekanbaru bersama dengan pegawai, dengan sukacita dan meyakini bahwa kita semua dalam keadaan sehat. Untuk itu marilah kita mengikuti ibadah kita pagi hari ini. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa serta anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada pagi hari ini kembali kita akan disapa oleh kebenaran firman Tuhan dari ayat harian Almanak HKBP, yaitu hari Kamis 23 Juli 2020 yang tertulis dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 54. Lukas 12 ayat 54. Dungi nin nama madok natoropi. Jupa di idahamu nakok obun sian hasudutan pitor didok kamuro naroma udan. Jadi sau dosongoni. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di salah satu desa ada seorang dukun atau paranormal yang dikenal ramalannya jitu. Banyak yang merasakan bahwa apa yang dia ramalkan itu benar. Sehingga banyak kliennya. Dan suatu hari ada beberapa ibu-ibu yang penasaran dengan masa depan anak-anak mereka, masa depan rumah tangga mereka, pekerjaan suami. Lalu mereka bersepakat untuk pergi ke dukun yang terkenal tersebut. Namun tiba-tiba ada seorang mengatakan, oh iya, saya mendengar informasi bahwa semalam dukun tersebut ditangkap polisi. Karena ramalannya banyak juga mengakibatkan keonaran. Sehingga mereka sadar dan seorang ibu mengatakan, wah, dukun itu bisa meramalkan masa depan kita, apa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi dia tidak bisa meramalkan masa depannya sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini Yesus menegur orang banyak, juga orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang merasa sudah mengetahui semua hal, yang merasa sudah ahli. Salah satunya mereka ahli juga melihat tanda-tanda alam. Karena kita ketahui daerah Palestina itu daerah pertanian. Kapan waktunya hujan mereka mengetahui. Kapan mau menabur mereka juga mengetahui. Itu ditandai dengan tanda-tanda alam. Yesus mengatakan, dalam hal itu kalian adalah ahlinya. Mampu memprediksi, memperkirakan cuaca, tanda-tanda alam ini. Dan apa yang kalian prediksi terjadi. Seperti cerita saya tadi, dukun tersebut bisa meramalkan apa yang terjadi bagi kliennya, tapi bagi dirinya sendiri dia tidak mampu. Sehingga Yesus menegur dengan mengajarkan tentang bagaimana menilai zaman, menilai perubahan zaman ini. Dalam arti Yesus mau mengingatkan, jangan sampai kita ahli astronomi, ahli kita mengenai alam ini, ahli kita mengenai teknologi, tetapi kita tidak bisa peka dengan kehadiran Allah di dalam Yesus, dalam semua peristiwa yang kita alami.
Kita tidak memungkiri bahwa kita diberikan kemampuan. Apalagi dalam era industri, era 4.0 sekarang ini. Banyak kecanggihan-kecanggihan yang kita dapatkan. Boleh saja kita terlalu peka dengan itu. Kita tanggap dengan itu. Situasi COVID-19 ini banyak kita menjadi pintar, ahli corona, ahli COVID-19. Tetapi pesan dari peristiwa COVID-19 ini apakah kita bisa lihat? Apa yang mau disampaikan oleh peristiwa itu kepada kita? Inilah yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Jangan sampai kita hanya ahli melihat tanda-tanda zaman, ahli dalam kehidupan kita sehari-hari, ahli dalam teknologi. Tetapi bagaimana kita melihat bahwa dalam semua peristiwa yang kita alami, ada pesan Allah yang mau kita renungkan dalam hidup kita sehari-hari. Itulah yang mau dituntut. Jangan kita hanya peka dengan kondisi-kondisi yang terjadi, tetapi kita tidak melihat bahwa Tuhan mau berbicara dalam semua peristiwa yang kita alami, termasuk bagaimana kita melihat sampai kepada akhir zaman nantinya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang kalau kita renungkan, seringkali kita lebih peka, lebih tanggap dengan apa yang terjadi pada orang lain. Kalau khotbah, para pengkhotbah seling berkhotbah, maka kita sangat mudah mengatakan bahwa apa yang dikhotbahkan pengkhotbah itu sangat cocok dengan sian, sangat cocok dengan keluarga di sana. Namun untuk diri kita sendiri menjadi kosong. Mari kita tanggap dengan semua firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan untuk membangun iman kita. Bahwa segala sesuatu yang kita alami, peristiwa yang kita alami, ada pesan Allah yang mau disampaikan kepada kita. Yang pasti bahwa rancangan Allah dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Tidak pernah mencelakakan kita. Dalam Roma 8 dikatakan segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Marpanupak tunadengadu saluhu nadiakana porsia. Inilah yang mau dibangun. Kepekaan kita melihat pesan Allah dalam proses kehidupan yang kita alami. Ketanggapan kita di dalam melihat apa yang mau dikatakan oleh Tuhan di dalam hidupku, di dalam keluargaku. Yang pasti bahwa semuanya suka duka dipakai oleh Tuhan untuk kebaikan kita. Jadi marilah kita bangun iman yang seperti itu. Sehingga mengarahkan kita sampai kepada Maranatha nanti. Menyongsong kehadiran Tuhan. Bahwa kita tetap siap sedia. Selalu waspada di dalam doa dan iman. Dan selalu memohon hikmat seperti Mazmur 119 ayat 66. Berikanlah kepadaku Tuhan kebijaksanaan dan pengetahuan untuk melihat semua perubahan-perubahan yang terjadi sekarang ini. Siapa yang bisa memprediksi bahwa 2020 ini kita diperhadapkan dengan COVID-19? Tidak ada yang bisa memprediksi. Tetapi lihatlah bahwa Tuhan menyertai kita, melindungi kita, dan semuanya akan marpanupak tunadengadu seluhu naung. Di tonga-tonga nih permuluta dalam membangun iman. Lihatlah Tuhan berbicara dalam semua peristiwa yang kau hadapi, yang kita hadapi. Dalam suka duka Tuhan berpesan bahwa Tuhan ada di sana menolong dan memberkati kita. Yesus berkata pula kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segala kamu berkata akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Artinya mintalah kebijaksanaan kepada Tuhan melihat perubahan zaman ini, dan lihatlah bahwa Tuhan selalu menolong kita dan memberkati kita dalam semua proses peristiwa yang kita alami sehari-hari. Amin.